Nomor 40 sampai 44 based on the text below. Di sini teman-teman sekalian ada sebuah teks ya. Kita perhatikan di sini judulnya How to make a cheese omelette ya. Ini bahan-bahannya, ini alat-alatnya, dan ini metode atau caranya. Baiklah teman-teman, sebelum IDP atau IDP lanjutkan, saya harap teman-teman yang baru pertama sekali menonton video di IDP channel, di IDP channel, agar menekan tombol subscribe dan juga menekan tanda like ya. Kita lanjut pertanyaan soal nomor 40 mengenai pembahasan soal-soal tryout SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris untuk CPNS tahun 2020. Soal nomor 40, the text above belongs to, ya. Teks tersebut di atas mengenai apa? Di sini naratif, prosedur. Nanti kita lihat pilihan C dan D, tetapi di sini sudah ada jawabannya. Jadi kalau ada teks seperti ini teman-teman mengenai cara, metode ya atau step-step, maka dia adalah prosedur teks. Oke, kita lanjut nomor 41, pembahasan soal-soal SKB Guru Bahasa Inggris ataupun SKB Bahasa Inggris. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 41. The text tell us about, ya. Jadi kita perhatikan saja tadi judulnya. Di judulnya tadi sudah ada tertulis teman-teman ya. Oke, kita lihat sebentar lagi. How to make a cheese omelette, ya. Jadi tentu saja dia adalah methods of making omelette. Oke, jadi 41 jawabannya D. Next, number 42, soal-soal atau pembahasan soal-soal SKB Guru Bahasa Inggris. The following are methods of making a cheese omelette except, kecuali ya. Jadi kita perhatikan di sini yang agak beda dia adalah ya cheese grater ya. Ini cheese grater ini adalah noun ya. Dia ini adalah parutan keju ya. Jadi yang bukan merupakan step-stepnya itu ini adalah cheese grater. Ini merupakan alat. Oke, next number 43. How much cheese do we need to make a cheese omelette? Ya, ini sudah ada tertulis tadi ya. Di bahan-bahannya sini sudah ada tertulis 50 gram ya, 50 gram cheese. Oke. So the answer is 50 gram. Oke, jawabannya A. Lanjut soal nomor 44. Blank blank is a tool with a flat flexible blade used for mixing and spreading. Ya, jadi dari alat-alat yang keempat ini yang mana dia yang sesuai dengan penjelasan di sini ya, mixing and spreading. Oke. Kalau pen itu dia itu seperti alat masak seperti kuali, fork, garpu, spatula. Ya, jawabannya adalah spatula teman-teman ya, spatula. Oke. Jadi 44C. Next, number 45. Do you remember blank blank? Ya, di sini kita perhatikan selanjutnya di sini titik-titik. Ya, ini adalah mengenai indirect question ya, pertanyaan tidak langsung. Maka setelah question word ya, setelah kata what, dia itu diikuti oleh subjek ya. Jadi soal nomor 45 ini yang setelah question word di sini yang ada subjeknya B, ya hanya B ya. Jadi jawabannya adalah B, what he was singing. Oke. Jadi satu kali lagi teman-teman sekalian, ini adalah mengenai kalimat tanya tidak langsung, indirect question. Next, number 46, caution. Switch off the engine while filling up a gas tank. Ya, ketika mengisi tangki bahan bakar. Tentu ini adalah di petrol station ya, pengisian bahan bakar ya, atau SPBU. Next, number 47, pembahasan soal-soal tryout SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris yang sudah kita laksanakan. Nomor 47. In emergency, push switch to shut down laser. The text above mean that we, ya pilihan A, we are not followed. Baru we are forbidden ya. We are, maaf teman-teman ya, tadi A, are not allowed ya, tidak diizinkan ya, di sini dilarang. C, have to, harus, kita harus. Yang D, boleh. Tentu saja di sini sesuai dengan petunjuk di sini bahwa kita harus ya
menekan tombol off ya, mengenai the laser emergency, the laser in emergency. Oke, jadi jawabannya adalah C ya, have to. Next, number 48. Ya, number 48. Di sini dikatakan fragile ya, fragile handle with care ya. Jadi ini biasa kita temui teman-teman sekalian di bandara ya, ada di stempel fragile gitu. Fragile ya. Jadi ini mengenai barang pecah belah ya. Jadi jawabannya yang cocok adalah handle the thing carefully because it is breakable ya. Ini mudah pecah. Jadi 48 adalah D. Next, number 49, pembahasan soal-soal SKB. Tryout yang kelima, SKB bahasa Inggris ataupun SKB bahasa Inggris dengan saya IDP. The journey was blank 12 hours by bus ya, 12 jam naik bus. Tentu di sini perjalanan tersebut ya, perjalanan tentu yang melelahkan, bukan perjalanan lelah. Jadi kalau dia kata sifat yang melelahkan adalah kata kerja yang ditambah ing ya, jadi dia berupa aktif. Oke, jadi exhausting ya, melelahkan. Next, number 50, number 50. Number 50, I was really blank when I fell over the street. Ya, tentu di sini dikatakan ketika aku jatuh di jalan. Berarti di sini dia malu ya, merasa malu, bukan memalukan. Oke. Jadi kalau merasa malu berarti dia pasif ya teman-teman ya. Jadi jawaban untuk nomor 50 embarrassed. Oke. Next, number 51. What did blank want? Ya, tentu di sini yang dibutuhkan adalah pronoun sebagai subjek. Jawabannya 51 B. Oke, C. Next, number 52. You made ya, delicious. Ya, ini adalah mengenai artikel teman-teman ya dan pasangannya. Jadi di sini yang lebih pas adalah di sini ada dikatakan yang kamu buat ya sangat enak. Berarti dia memakai the ya. The candy, karena dia the candy dalam bentuk single ya atau singular, maka pasangannya adalah is. The candy you made is delicious. Okay, next. Number 53. I woke up late. Ya, jadi untuk menyatakan tadi pagi dalam bahasa Inggris adalah this morning. Jadi soal nomor 53 jawabannya A. Next, number 54. Could you tell me? Ya, ini kembali lagi mengenai indirect question ya, pertanyaan tidak langsung. Maka setelah kata tanya what di sini harus diikuti oleh maaf teman-teman, harus diikuti oleh subjek ya. Subjek. Tentu subjek itu adalah kata benda ya, tentu subjek itu adalah kata benda. Jadi antara pilihan A dan D, yang manakah ini kata benda? The different atau the difference. Jadi kalau different itu teman-teman ini adalah kata sifat. Jadi kata bendanya adalah difference ya. Jadi soal nomor 54 jawabannya adalah D. What the difference is. Oke. Next, number 55. Soal nomor 55. Ya, kita baca soalnya. When I reached the airport, the flight blank. Ya, lalu kita lihat pilihan jawabannya. Di sini ada have been left, have already left, had already left, had already lived. Ya. Jadi ini berdasarkan pilihan jawaban yang ada di sini, ini adalah mengenai dua kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau. Oke. Maka satu kejadian lagi di sini, yang pertama sudah ada dalam bentuk past tense, maka satu kejadian lagi harus dalam bentuk past perfect. Jadi di antara yang keempat ini yang dalam bentuk atau tenses past perfect adalah yang memakai had dan juga verb 3. Ya, jadi jawabannya soal nomor 55 had already left. Oke. Next, number 56 ya. Main processes involved in virtually all manufacturing
extraction, assembly, and alteration. Ya, di sini kita perhatikan teman-teman ya. Jadi di sini ada diawali dengan the tree, lalu tree of the. Ya, maka untuk soal nomor 56 kita perhatikan di sini ya. Di sini involved ini bukan sebagai kata kerja, tetapi ini adalah bagian dari adjective clause yang sudah di-reduce dia ya. Jadi di sini di kalimat soal nomor 56 dia belum mempunyai subject dan juga verb ya atau to be. Maka untuk soal nomor 56 jawabannya adalah there are three ya, there are three main processes ya. Yang ini jadi satu kali lagi ini adalah mengenai adjective clause yang termasuk ya, yang termasuk di sini. Jadi kalau lengkapnya dia that are involved. Oke. Jadi soal nomor 56 jawabannya adalah A, there are three. Jadi satu kali lagi di sini teman-teman, ini adalah mengenai materi bahasa Inggris participle ya. Saya sudah ada mengupload video mengenai participle, present participle, past participle, perfect participle, dan juga reduce adjective clause. Ada lagi dia termasuk di situ di materi video itu, yaitu ed and ing ya, berakhiran ed and ing verb yang bisa diartikan dalam bentuk kalimat kata sifat, maksud saya ya, kata sifat atau adjective. Oke, next number 57. I feel like blank blank something spicy ya. Jadi ini sudah baku teman-teman ya. Feel like itu sama kita artikan dengan want, seperti want ya, aku ingin. Tetapi feel like di sini seperti yang saya katakan tadi, dia itu sudah baku, maka feel like itu diikuti oleh verb ing. Jadi jawabannya adalah A, I feel like eating something spicy. Next number 58 ya, nomor 58. Like bacteria protozoas blank blank by splitting into ya. Jadi di sini yang merupakan subjeknya adalah protozoas ya. Di sini dia jamak ya. Like di sini hanya sebagai perbandingan saja ya, atau sebagai informasi tambahan. Seperti bakteri protozoa ya bereproduksi dengan membelah dua. Jadi soal nomor 58 jawabannya adalah B, reproduce ya, reproduce. Oke, next number 59, nomor 59, pembahasan soal-soal tryout yang kelima, SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris bersama saya IDP atau IDP. Kepada teman-teman yang baru pertama menonton channel IDP, silahkan tekan tombol subscribe teman-teman ya, dan juga tanda lonceng agar terus mendapat video terbaru dari IDP channel. Dan juga jika nantinya saya membuat tryout yang baru, tryout selanjutnya, teman-teman langsung mendapat informasi. Kita lanjutkan nomor 59. Ohio, the center of blank blank, the Hopewell culture has the greatest concentration of ancient burial mounds in the United States. Ya, jadi setelah of di sini ada noun di sini, maka di sini diperlukan penjelas ya. Jadi untuk nomor 59, what is called? Oke, 59 jawabannya C. Next number 60, nomor 60. Most documentary filmmaker use neither actors blank blank studio setting. Ya, jadi di sini langsung kita perhatikan neither itu pasangannya adalah nor. Jadi jawabannya soal nomor 60 C. Next number 61. Your sister's son is your blank blank. Ya, jadi ini langsung aja teman-teman ya. Your sister's son keponakan, jawabannya adalah C, nephew. Oke teman-teman sekalian, sampai sekian aja dulu video mengenai pembahasan soal-soal tryout SKB Bahasa Inggris ataupun SKB Guru Bahasa Inggris. Nanti untuk selanjutnya saya akan upload lagi soal-soal hingga nomor 70.
Oke, thanks for